Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arki Jral. Di video kali ini, saya akan sedikit menceritakan bagaimana perkawinan etnis Tionghoa khususnya di Kalimantan Barat. Sebelumnya, etnis Tionghoa di Kalimantan Barat ini terbagi menjadi tiga, yaitu Kek atau Hakka, Teochew atau Hoklo, dan Hokkien atau Kanton. Nah, perkawinan tradisi Tionghoa di Kalimantan Barat ini adalah proses perkawinan yang tidak dapat diubah meskipun calon pengantin beragama Katolik. Lalu bagaimana tahap persiapan dan perjodohannya? Dalam tahap persiapan ini, calon pengantin biasanya sudah saling kenal, atau jika memang calon pengantin belum saling kenal, mereka diberi waktu untuk bisa melanjutkan atau tidak. Jika mereka setuju untuk melanjutkan hubungannya, mereka wajib menginformasikan kepada keluarga masing-masing. Setelah itu ada buenang. Nah, buenang ini adalah orang yang terpilih yang akan menjadi juru bicara yang mewakili dari calon mempelai pria. Buenang ini dibayar dengan angpau dan uang tunai dengan jumlah yang ditentukan oleh buenang sendiri. Nah, uniknya jumlah uang yang akan dibayarkan kepada buenang ini berkelipatan 8 atau 9. Filosofinya adalah pernikahannya akan membawa kemakmuran, kekayaan. Lalu ketika buenang sudah terpilih, calon pengantin pria ini akan mendatangi dukun bernama Laoya untuk memilih tanggal dan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Lalu bagaimana tahap proposal dan pertunangan, yang mana pertunangan ini disebut juga dengan Teng Hun dan upacara pertunangan atau Sanggit. Sebelumnya, pengajuan ini dilakukan sebagai proses pertama yang dipandu oleh buenang yang berfungsi sebagai juru bicara dari pihak laki-laki yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Sanggit ini adalah sebuah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan dan Sanggit ini adalah sebuah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan. Ini adalah prosesi penyerahan hadiah dari mempelai pria ke mempelai wanita. Lalu Teng Hun adalah acara yang biasanya dipimpin oleh buenang, di mana calon pasangan terikat dalam hubungan pertunangan. Di dalam prosesi, pasangan bertukar cincin dan calon mempelai wanita menyerahkan hadiah sebagai balasan kepada calon mempelai pria. Bagaimana prosesi Teng Hun atau pertunangan tersebut? Nah, buenang akan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari keluarga calon mempelai pria dan akan menginformasikan kepada keluarga mempelai wanita tentang niat mereka untuk melamar pengantin wanita tersebut. Setelah lamaran diterima, proses akan dilanjutkan ke Sanggit. Prosesi hadiah yang dibawa dari calon mempelai pria yang diberikan kepada mempelai wanita itu diletakkan di atas meja atau ruangan lain yang sudah disediakan. Hadiah ini harus diberikan dalam jumlah yang genap dan biasanya dibuat 2 paket karena akan dibagikan secara terpisah, yaitu untuk mempelai pria dan mempelai wanita. Macam-macam hadiahnya itu bisa makanan kaleng, buah-buahan, lalu ada sepasang lilin merah dan teh liao atau permen yang terbuat dari kacang tanah. Lalu juga ada daging babi. Nah, daging babi ini simbol tanda suatu perayaan. Lalu selain barang-barang yang tadi sudah saya sebutkan, pengantin pria juga bisa memberikan barang tambahan seperti kosmetik, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Setelah itu, hadiah ditempatkan di meja yang sudah disediakan dan buenang mengundang orang tua kedua mempelai. Buenang kemudian memintanya untuk memberi penghormatan kepada orang tua pengantin wanita dan memberi mereka angpau yang diisi dengan sejumlah uang. Buenang berbicara kepada calon pengantin dan meminta mereka untuk melakukan prosesi pertukaran cincin sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Usai menukar cincin, mempelai wanita biasanya akan memberikan hadiah kepada pihak laki-laki yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Barang-barang ini disebut keceng. Nah, keceng terdiri dari siateng atau peralatan menjahit berisi jarum,
5 benang berbagai warna, kain, gunting, peniti. Lalu ada lampu minyak atau lentera, 1 set teko dan cangkir untuk kang teh, yang dimana kang teh ini adalah prosesi minum teh. Lalu ada cermin, lalu ada pasang penggemar, lalu ada sebuah wadah atau baskom untuk sol min cuy, lalu ada pasang boneka, lalu juga ada sandal, panci, handuk. Nah, handuk ini ada 2, handuk besar yang berbentuk angsa dan handuk kecil untuk soy min cuy. Nah, hadiah pertunangan atau keping tadi dimasukkan ke dalam koper yang akan dibawa ke rumah pengantin pria. Lalu langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan seperti memakai undangan, melakukan foto prewedding, dan untuk panitia untuk resepsi. Lalu bagaimana tradisi pernikahannya? Pernikahan dalam tradisi Tionghoa ini memiliki satu acara utama, yaitu kang teh. Kang teh ini akan diadakan di 2 tempat, baik di rumah pengantin perempuan maupun laki-laki. Kang teh ini dilakukan di hotel sebagai rumah alternatif bagi mempelai yang sedang berduka, karena energi positif akad nikah terus harus lepas dari energi negatif dari kesedihan atau kehilangan bagian keluarga. Keesokan paginya di rumah mempelai pria, setelah ia menyelesaikan persiapannya dan mengenakan pakaian pengantin berwarna putih, pihak mempelai pria akan menyalakan lampion atau lampu minyak di sudut kamar pengantin sebagai tanda bahwa kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri baru saja dimulai. Pengantin pria juga harus membawa angpau yang diisi dengan uang tunai. Angpau ini akan dibagikan kepada keluarga dan anak-anak pengantin wanita. Wenang di rumah pengantin wanita, pengantin pria akan memberikan angpau. Lalu selanjutnya Wenang akan mengajak mempelai pria berdoa 4 penjuru dan bersujud 3 kali di depan pintu sebelum memasuki rumah mempelai wanita sebagai simbol untuk menghormati dan memohon restu dari dewa dan leluhur. Saat mempelai pria memasuki pintu, ia dilarang melangkah, menyentuh atau sandung batas antara lantai dalam dan lantai luar. Itu memperbesar menjauhi nasib buruk dalam pernikahan. Lalu bagaimana tradisi kang teh? Bu Enang memimpin acara utama pernikahan yang tadi dibilang adalah kang teh. Akan ada 2 kursi di tengah ruangan, 1 set gelas dan 1 koki teh berisi teh manis. Tradisi kang teh bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga atau kerabat dengan menyajikan teh. Lalu Bu Enang akan memanggil anak tertua dari keluarga pengantin wanita, dimulai dengan kakek nenek dari pengantin wanita. Lalu setelah kakek nenek pengantin wanita, Bu Enang akan memanggil orang tua pengantin wanita dan kedua mempelai akan memukuk untuk memberikan hormat, lalu berlutut dan menyajikan 2 cangkir teh kepada orang tua mempelai wanita tersebut. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sajian teh kepada saudara-saudara dari mempelai wanita yang telah menikah. Setelah kang teh selesai, Bu Enang akan meminta pengantin wanita untuk membawa barang dan keperluannya yang telah diatur di dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Koper ini akan dibuka saat calon pengantin tiba di rumah pengantin pria. Pada saat membuka koper, pengantin pria akan membeli kunci koper dan pengantin wanita. Setelah itu, Bu Enang akan menutup acara di rumah pengantin wanita dan menginformasikan waktu kedatangan keluarga pengantin wanita untuk jamuan sederhana di rumah pengantin pria. Kemudian, kedua mempelai memasuki mobil dan menuju kediaman mempelai pria. Sampainya di tempat pengantin pria, mempelai wanita diwajibkan untuk berdoa ke 4 penjuru untuk menghormati dan meminta berkah dari dewa dan roh leluhur. Lalu diikuti sujud di depan pintu 3 kali. Saat memasuki rumah pengantin pria tadi, mempelai wanita juga dilarang untuk menginjak atau menendang pintu agar tidak mengalami kesialan atau perceraian. Kemudian mempelai wanita memberi hormat kepada orang tua mempelai pria, membuka koper yang telah dibawa, dan kemudian diminta untuk masuk ke kamar pengantin untuk memeriksa kamar pengantinnya. Setelah itu, Bu Enang kembali memimpin kang teh. Lalu setelah proses kang teh selesai,
Proses berikutnya adalah penjamuan sederhana, ciacin atau pesta keluarga kecil. Nah, ciacin atau ciatok ini biasanya memiliki waktu tertentu dan diikuti oleh kedua orang tua mempelai wanita, pria, serta anggota keluarga inti lainnya. Penjamuan biasanya diadakan sebelum resepsi. Nah, bagaimana resepsi pernikahannya? Resepsi biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Resepsi pernikahan saat ini jauh lebih modern karena kebanyakan pengantin lebih memilih restoran daripada rumah masing-masing. Selain lebih praktis, mengadakan resepsi di restoran terkesan lebih mewah dan menyuguhkan status sosial yang tinggi. Tamu undangan yang datang ke resepsi harus mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau sekaligus mengisi buku tamu. Lalu, bagaimana tradisi pernikahannya? Setelah resepsi usai, pengantin baru masih harus melaksanakan beberapa ritual atau tradisi penting. Bagi hari pertama setelah pernikahan dan resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah berisi air bersih serta sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom berisi air tersebut nantinya akan digunakan oleh pengantin untuk membasuh muka dan kaki mertuanya. Aktivitas ini disebut soi minchu. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Dan artinya, mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyertai dan merawat orang tua suaminya. Pada hari ketiga setelah pernikahan, lampu minyak atau lampion yang dinyalakan secara berurutan dimatikan. Anggur atau pisang yang dibawa setelah kangte di rumah mempelai wanita diperkirakan akan habis. Soi minchu tradisi juga tidak akan dipraktikkan lagi. Cara selanjutnya adalah sanjit atau pulang ke rumah pada hari ketiga ke rumah orang tua mempelai wanita. Dalam acara ini juga akan diadakan acara makan keluarga di rumah pengantin wanita yang biasanya dilakukan pada pagi hingga menjelang siang. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.